Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan di hari ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang Maha Besar, yang sudah mengaruniakan kehidupan di hari ini. Kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu kembali. Biarlah hikmat dan pengertian Roh Kudus menjadi bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Mazmur pasal 34 ayatnya yang ke-9. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak kekurangan orang yang takut akan Dia. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, tema kita adalah takutlah akan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen mengaku atau memiliki hati yang takut akan Tuhan. Tetapi kenyataan atau faktanya seringkali menunjukkan mereka tidak takut akan Tuhan. Nah, apa bukti dan contohnya? Yang pertama, dalam hal ibadah. Mereka suka sekali datang terlambat di setiap ibadah. Keterlambatan mungkin masih bisa dimaklumi bila ada masalah di perjalanan. Namun kalau sudah setiap kali datang selalu terlambat dan sudah menjadi kebiasaan, itu patut dipertanyakan. Ada pula jemaat yang datang selalu terlambat tapi pulangnya selalu lebih cepat dari yang lain. Dalam Pengkhotbah 4:17 berkata, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Nah saudara, ibadah tanpa disertai rasa takut akan Tuhan adalah sia-sia. Tidak lebih dari sekedar kegiatan agamawi atau rutinitas atau formalitas semata. Jadi itu baru satu aspek dalam hal ibadah. Yang kedua adalah pujian. Nah, pemazmur berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Mazmur 150 ayat 6. Bukan pujian sebatas bibir saja, atau karena sudah hafal liriknya dan suka iramanya, melainkan pujian yang lahir dari hati yang mengasihi Tuhan. Sering terlihat di gereja ada orang-orang yang tidak sungguh-sungguh memuji-muji Tuhan. Nah, di dalam Matius 15, 7-8, Yesus tegas berkata terhadap orang-orang yang demikian. Dikatakan, hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Mari saudara, kalau saudara takut akan Tuhan, renungkan dan perhatikan apakah puji-pujian kita betul adalah untuk Dia atau hanya untuk kesenangan kita. Yang ketiga adalah firman Tuhan. Bahwa apa yang telah difirmankan Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Di dalam Yesaya 55 ayat 11. Karena itu kita harus mempertajam pendengaran kita untuk mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya. Sebab iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10:17. Dan mari kita sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan. Kita harus hormat kepadanya. Sebab Amsal 13 ayat 13 berkata, siapa meremehkan firman Tuhan, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Mengapa saudara? Sebab firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Mazmur 119 ayat 105. Mari kita takut Tuhan dengan kita menyendengkan telinga kita sungguh-sungguh berpusat kepada firman-Nya dan taat. Yang keempat adalah perilaku kita, tingkah laku kita, sikap dan perbuatan kita. Amsal 3 ayat 5 dan 6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah saudara, ada ateis yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi itu ungkapan yang mungkin orang bilang, wah dia bukan orang Kristen. Tapi menariknya ada orang yang sungguh percaya kepada Tuhan secara teori. Tetapi secara praktis dia tidak percaya. Dan inilah disebut dengan ateis praktis. Dan ini banyak yang dialami oleh orang-orang percaya, orang Kristen. Artinya secara teori orang ini Kristen dan tahu. Dia mengakui serta percaya ada Tuhan. Tetapi secara praktis orang Kristen ini
menyangkalinya dan tidak percaya. Dia tidak takut akan Tuhan. Contoh, ya, dia masih menyontek. Padahal dia Kristen. Dia tidak hanya sungguh-sungguh percaya, wah tahu ada Tuhan. Tapi harusnya kalau dia tahu ada Tuhan, dia tidak akan nyontek. Walaupun Tuhan tidak dia lihat. Begitu juga banyak orang Kristen mencuri. Ya, kalau dia takut Tuhan, pasti dia tidak akan mencuri. Kalau dia tahu bahwa ada Tuhan. Jadi banyak orang suka berteori Tuhan ada. Tapi dalam kesempatan-kesempatan yang sungguh-sungguh membuat dia berbuat dosa, dia tidak takut akan Tuhan. Dan itu artinya dia hanya percaya Tuhan dari teori saja. Dan dia bukan takut akan Tuhan. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari hendaklah kita takut akan Tuhan. Amsal 14:26 berkata, karena dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Kiranya Tuhan menolong kita. Karena kebahagiaan, ketentraman, dan keamanan hidup kita justru terletak kepada takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, meteraikanlah dalam hidup kami. Berikan hati kami sungguh-sungguh takut hormat kepadamu. Dalam keadaan apapun. Ada orang atau tidak ada orang. Dipuji atau tidak dipuji. Diakui atau tidak diakui. Betul-betul Tuhanlah nyata dalam seluruh perkataan dan perbuatan serta sikap perilaku kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya menjadi berkat, selamat beraktivitas, dan takutlah akan Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.